Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Maple Park. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 17 Januari 2021 akan dilayani oleh Pastor Aruna Wiryo Lukito. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom GBI Maple Park. Berapa banyak kita siap bersuka cita memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, mari setiap kita saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini kami memuji menyembah-Mu. Layakkan setiap kami agar pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya berkata amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Let's praise Him. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Every praise is to
hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Once more, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Oh, yes He is. God my Savior, yang sakit katakan, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Ajaib setiap perbuatanmu buat setiap kami Tuhan. Yes. Haleluya. Mari bersama pujian. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan berdasar. Kau sumber pemeranganku, layak berkuasa. Memberitas namanya, Yesus nama Raja mulia. Kau ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan. Raja atasku.
Engkau adalah Allah yang ajaib, yang menyatakan kuasa di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Setiap musim yang telah kami lalui, dan sampai detik hari ini kami ada, yang kami ingin akui hari ini adalah kemurahan-Mu di hidup kami, adalah anugerah-Mu yang dahsyat yang dinyatakan bagi setiap kami. Yes, Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa hadirat-Mu terus melawat setiap kami. Amin. Penyertaan Tuhan di waktu-waktu hari ini, untuk kami boleh tidak hanya melihat, tetapi setiap kami mengalami kesetiaan dan bukti kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan ini yang kami ingin akui, betapa dahsyat Engkau Tuhan, yang alami kebaikan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, ingat kebaikan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, ingat pertolongannya. Ya, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
kedua tanganmu, akui dengan iman. Ya, bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang kami percaya, yang kami yakini, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, anugerahmu Bapa, kuasamu, kebaikanmu nyata. Oh, dalam hidup kami insan. Oh, sungguh kami akui, sungguh kami nyatakan bahwasanya bersamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, oh Bapa, terima kasih. Kalau sampai hari ini kami ada, itu semua karena anugerahmu Bapa. Oh, tangan kami terangkat kepadamu dan mulut kami memuji-muji namamu, ya Tuhan. Memuliakanmu, meninggikan namamu. Sungguh ajaib, sungguh ajaib Tuhan. Kau dahsyat, perbuatan
Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan Engkau setia bagi hidup kami. Yes, Lord. Dan terbukti dalam seluruh perjalanan hidup kami, yang kami ingin akui bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Amin. bagi setiap kami. Dan firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang tidak pernah menahan kebaikan-Mu bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Dan yang terbaik selalu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan inilah iman kami, dan inilah yang kami yakini. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan Immanuel. Tuhan Immanuel, Tuhan yang akan beserta kami sepanjang tahun ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Abraham Suhala. Berterima kasih kepada Gembala dan hamba Tuhan GBI Maple Park, dan tentunya kepada Tuhan yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hatinya untuk di ibadah tengah minggu yang pertama di tahun 2021. Tema kita adalah kita masuk kelompok yang mana? Ada 3 model orang, yaitu 1 orang bodoh, 2 orang bebal, dan yang ketiga orang yang bijaksana. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 35 dikatakan, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Sekali lagi, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-35, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Saya dan saudara tentunya ingin mewarisi kehormatan, bukan mewarisi cemoohan orang untuk keluarga dan diri kita serta keturunan kita. Saudara saya kasih dalam Tuhan, suatu saat ada 2 orang. 2 orang ini sama-sama terperosok ke satu lubang. Nah, orang yang pertama dia nggak bisa baca. Dia nggak bisa baca, memang buta huruf. Padahal sebelum masuk terperosok ke lubang itu ada tulisan, jangan lewat jalan ini. Lewatilah, ikutilah petunjuk jalan, yaitu ada petunjuk ke kanan. Sekali lagi, awas, ada lubang, jangan lewat jalan ini. Ikutilah petunjuk selanjutnya. Karena dia nggak bisa baca, dia masuk dan akhirnya dia terperosok ke lubang. Orang yang kedua adalah orang yang bisa baca. Ketika dia baca, jangan masuk. Ya, ada tulisan jangan masuk, ada lubang. Ikutilah arahan panah. Dia pikir, masa sih? Cobalah. Dan dia mencoba melawan perintah atau nasihat atau peringatan itu. Akhirnya dia masuk ke lubang. Apakah sama? Orang yang pertama masuk ke lubang karena dia tidak bisa baca, dengan orang yang kedua masuk ke lubang, dia bisa baca tapi dia mencobai dan melawan, menerobos peringatan itu. Beda. Yang pertama adalah orang bodoh. Orang bodoh, yang kedua orang bebal. Di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kata bodoh itu adalah, atau orang bodoh adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dia tidak memiliki pengetahuan, ya, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki pendidikan. Itu orang bodoh. Yang kedua, orang bodoh itu tidak lekas mengerti. Beda ya, kalau yang satu tidak memiliki pengetahuan. Kalau yang kedua itu masalah adalah waktu atau kesempatan, yaitu tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, dan tidak dapat mengerjakan sesuatu. Kalau yang pertama,
tidak memiliki pengetahuan, kita bisa selesaikan dengan banyaklah belajar. Saya pernah mengajar menjadi guru dan saya bilang sama murid-murid saya, sebenarnya tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah murid yang malas. Kalian sebenarnya bukan bodoh, tapi malas. Malas belajar, malas ingin ngerti, malas untuk melakukan sesuatu, mudah putus asa. Nah, sekali lagi, orang bodoh itu tidak memiliki pengetahuan. Way out-nya gimana? Carilah ilmu, pelajari ilmu. Yang kedua adalah tidak lekas mengerti. Yaitu gimana? Ya udah, bertahan supaya mengerti. Yang pertama itu pelajari banyak ilmu. Suatu saat saya sama istri pergi ke satu seminar. Ketika pembicara menyatakan suatu orang bilang, oh hebat ya, sebelah kiri kanan saya termana-mana, oh luar biasa ya. Istri saya diam aja. Saya pikir kenapa? Lalu istri saya bilang, itu kan di buku ini ada karangan ini. Oh, berarti istri saya lebih memiliki pengetahuan. Sekarang zaman terbuka. Saya dan saudara, milikilah pengetahuan dengan cara apa? Ya, melalui Google, melalui apapun, belajar, baca, dan sebagainya. Yang kedua, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu. Nah, orang seperti ini, saudara, yang tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, tidak dapat mengerjakan sesuatu, harus dia ini tidak mudah putus asa. Saya punya dosen cerita begini, saya itu, ya, kalau mempelajari sebuah buku, saya cukup 2 kali baca dan saya mengerti, udah ngerti. Teman saya ikut-ikutan, ya, dia 2 kali baca lalu udah nggak belajar, main voli bareng sama saya. Ujian hasilnya beda. Mengapa? Karena dosen saya ini 2 kali baca cukup, dia udah ngerti. Tapi temannya harus 10 kali baca baru ngerti. Kita jangan ikut-ikutan, saudara. Ada orang yang lekas mengerti, mudah mengerti, mudah tahu. Tapi ada orang yang agak lama, tidak jadi masalah. Kalau saya dan saudara berusaha, bersemangat untuk tidak mudah putus asa, ya lakukan. Kalau saya harus 10 kali baca buku itu baru ngerti, ya saya 10 kali. Tidak harus seperti teman saya yang 2 kali, misalnya begitu. Jadi itu orang yang bodoh. Kita masuk yang mana? Apakah kita masuk orang yang bodoh yang kedua ini? Atau lanjut kita masuk kepada yang kedua, adalah orang yang apa? Orang yang bebal. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, orang bebal adalah orang yang suka mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Suka mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kalau saya berkata orang bebal ini lebih parah dan sangat parah dibandingkan orang bodoh. Saya lebih suka ketemu orang bodoh, lebih suka lagi ketemu orang pintar. Maksudnya lebih, kalau orang pintar ya, dikasih tahu mungkin dia ngelawan, dikasih tahu mungkin dia nggak mau terima. Tapi lama-lama kan dia punya otak, dia mikir. Begitu dia mikir, oh ternyata begitu ya, akhirnya dia berubah. Tapi kalau orang bodoh, oke lah kita kasih tahu. Nah, mungkin dia juga lama-lama mikir juga, karena pikirannya kan terlalu bisa lama, bisa tidak. Semakin pikirannya cepat, semakin cerdas atau pintar orang itu. Tapi akhirnya orang bodoh kalau mau belajar, mau coba mikir, akhirnya mengerti. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang paling repot ketemu orang bebal. Orang bebal itu apa sih? Yang orang yang nggak mau tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, diberitahu nggak mau tahu. Itu orang bebal. Capek kalau hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan di sini ketemu jemaat yang bebal, apalagi pelayannya yang bebal, repot, pusing, susah. Ketemu orang yang bebal itu pusing sekali. Kenapa? Yang pertama, orang bebal itu dia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita kasih tahu, kita coba mengerti, ya memberi nasihat, tetap aja dia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Orang bebal itu kalah loh sama siapa? Sama keledai, binatang. Ada pepatah mengatakan
Tuhan, keledai itu tidak akan atau tidak pernah jatuh terperosok di lubang yang sama. Keledai tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama. Masa kita kalah sama keledai? Keledai itu tidak akan terperosok pada kesalahan yang sama. Masa kita berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama? Sebenarnya saudara-saudara ya, orang bebal itu ngerti kalau itu mana yang benar, mana yang salah. Ngerti, tetapi selalu mengulangi kebodohannya. Itulah orang bebal. Ya, itulah orang bebal. Baik, yang kedua, orang bebal adalah orang yang apa? Orang yang apa? Orang bebal itu adalah orang yang susah menerima masukan dan nasihat. Ciri orang bebal yang kedua adalah susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Bapak Ibu sekalian, ketemu orang yang bebal adalah selain dia melakukan kesalahan berulang-ulang, dia juga susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Dia merasa dirinya bijak. Nah, masalah yang paling berat adalah yaitu kalau ketemu orang yang bebal, yaitu bukan nggak tahu, tetapi memang nggak mau tahu. Itu yang repot. Dia nggak mau tahu, ya. Dia nggak mau introspeksi, dia nggak mau berubah. Intinya, pokoknya nggak mau berubah, titik. Janganlah menjadi pelayan-pelayan, janganlah menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak mau diubah, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima nasihat, tidak mau diubah oleh Tuhan melalui firman Tuhan sebagai teguran. Bapak Ibu sekalian, itu ciri orang yang kedua. Ciri orang yang ketiga adalah yaitu amarahnya meledak-ledak. Dia marah, ya, dia nggak bisa menjaga dirinya, dia nggak bisa untuk mengendalikan dirinya. Ya, di tangan orang bebal, masalah kecil jadi besar, masalah yang sepele jadi rumit, masalah yang bisa diselesaikan secara sederhana dibuat tidak bisa terselesaikan. Yang kecil jadi besar, ya, yang mudah menjadi sulit. Nah, ini ketemu orang yang bebal, yang sepele dijadikan pusing, muter-muter ke sana ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang bebal itu amarahnya meledak-ledak dengan 1000 bahasa, dengan hati yang penuh kebencian. Nah, inilah bahaya orang yang bebal, ya. Orang bebal, sekali lagi, yang pertama tadi apa? Melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Yang kedua, susah menerima masukan dan nasihat, ya, apalagi teguran. Yang ketiga adalah orang bebal itu amarahnya meledak-ledak. Apakah kita masuk ke bagian yang ini? Ayo, tahun 2021 jangan melakukan kesalahan yang telah kita lakukan pada tahun 2020. Ayo kita terbuka dengan masukan dari hamba Tuhan, dari pelayan yang lain, dari jemaat, dari apalagi dari firman Tuhan. Saya punya prinsip begini. Kalau saya ketemu seseorang menasihati, saya tidak akan melihat siapakah orang yang menasihati, tapi saya akan cari kebenaran dalam nasihat itu. Atau di dalam nasihat pasti ada kebenarannya. Saya tidak perlu melihat orang yang memberikan nasihat apakah lebih mudah, apakah soal ekonomi kalah dengan saya, apakah soal pengalaman kalah sama saya, ataupun yang lainnya. Tapi saya akan fokus kepada apa? Fokus kepada nasihat. Ayo, jangan menjadi orang yang bebal. Sekali lagi, kita
tidak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Tahun 2020 udah lakukan salah, jangan lakukan lagi di tahun 2021. Lalu terimalah masukan dan nasihat. Ya, yang ketiga, ayo. Saya punya prinsip, saya bilang kepada staf saya, kalau ada masalah selesaikan di bawah, jangan dikit-dikit sampai ke saya. Ya, atau saya katakan kepada staf saya begini, kalau bisa diselesaikan di bawah, kenapa harus ke atas? Atau bahasanya, kalau masalah besar dibuat kecil, masalah kecil ditiadakan. Ya, jangan terbalik. Kalau orang bebal, amarahnya meledak-ledak, masalah kecil dibuat besar, masalah yang mudah dibuat sulit, masalah yang sepele dibuat menjadi mengerikan, yang tidak sederhana. Ya, itu adalah yang ketiga, yaitu orang bebal. Itu yang kedua, Yang kedua, orang bebal. Pelajarannya ada 3, yaitu 1, ya, susah menerima masukan dan nasihat. Yang pertama adalah melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Yang kedua, susah menerima masukan dan nasihat, apalagi teguran. Dan yang ketiga adalah amarahnya meledak-ledak. Kita masuk ke orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang bijaksana. Bapak Ibu sekalian, ya, bijaksana di dalam Kamus Bahasa Indonesia, bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budi. Orang yang selalu menggunakan akal budi atau pengalaman atau pengetahuannya, itu orang yang bijak. Atau orang yang arif, yang tajam pikirannya. Selain itu, orang yang bijak bukan saja menggunakan akal budi dan tajam pikirannya, tapi ketika dia melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu, dia pandai dan berhati-hati. Dia cermat, dia teliti. Kalau mau begini, benar gak nih? Atau begini, misalnya yang tadi. Ya, misalnya tadi adalah yaitu ada tulisan, jangan masuk atau terus jalan ini karena ada lubang. Dia teliti, dia cermat. Ya, ketika dia menghadapi kesulitan dan sebagainya, dia juga tidak mudah untuk apa? Untuk putus asa. Dia semangat sekali. Itu adalah orang yang bijak. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang bijak ini tentunya ada ciri-cirinya. Apakah saya dan saudara termasuk orang yang bijak? Nah, ciri-cirinya, ciri yang pertama adalah dia itu rendah hati. Dia rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan. Dia mau terbuka. Ya, orang bijak selalu memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa hidupnya. Apa yang telah dia alami, dia gunakan untuk kedepannya, untuk menjadi lebih bagus atau menjadi catatan untuk dia melakukan sesuatu. Dia juga mencari tahu apa maksud Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Ya, orang bijak adalah orang yang tidak selalu menyalahkan pihak lain atau juga tidak selalu menyalahkan pihak sendiri, tetapi dia ingin tahu apa yang bisa dia dapatkan dari peristiwa itu. Sehingga dia juga mencari tahu maksud Tuhan, kenapa ini terjadi. Dan lebih dari itu, orang bijak adalah orang yang percaya kepada jalannya Tuhan, perintahnya Tuhan. Ketika orang bijak mengalami cobaan atau tantangan hidup, ia tidak menjadi pahit atau kecewa sehingga melewatkan pelajaran berharga di balik hal itu, tetapi untuk kebaikan dia, itu orang bijak. Ciri-cirinya. Ciri orang bijak yang kedua adalah yaitu tidak mudah marah atau kecewa. Ciri orang bijak yang kedua adalah tidak mudah marah atau kecewa. Nah, dia kenapa? Karena dia melihat dari sudut pandang Allah. Ya, tidak buru-buru menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, memandang negatif
orang lain. Orang bijak itu mencoba menganalisa situasi dari berbagai sudut. Tidak hanya satu sudut, berbagai sudut. Ya, karena orang yang melihat berbagai sudut itu akan lebih bagus. Contoh. Ada orang ribut, ya, si A dan si B. Sekali lagi, si A sebelah kiri saya, si B sebelah kanan saya. Karena ributnya untuk menjawab atau menganalisa sebuah huruf. Di sudut A, lihat sebelah kiri saya, ada huruf M. Ya, kalau dari sini kan lihatnya huruf M. Sedangkan dari sudut kanan saya, dia bilang itu bukan huruf M, itu huruf W. Sekali lagi ya, kalau sebelah kiri saya lihat ini huruf M, huruf M. Kalau dari sudut yang kanan saya, dia bilang itu huruf W, bukan huruf M. Nah, tapi kalau dari sudut saya, itu bukan huruf, tapi angka. Angka 3. Angka 3. Tapi yang lihat dari atas, ya, yang sebelah sana, atas ini, dia lihat bukan angka, tapi huruf. Huruf apa? Huruf E. Huruf E. Jadi sebelah kiri, kanan kiri saya bilang itu huruf M. Sebelah kanan saya bilang huruf W. Yang atas bilang huruf E. Saya sendiri bukan huruf, itu angka 3. Mana yang benar? Semuanya benar. Maka carilah sudut pandang. Misalnya suatu saat ada orang, Bapak Ibu sekalian, lagi nyetir mobil, tiba-tiba dibalap. Orang ngebut, orang yang bijak berpikir, coba jangan-jangan dia buru-buru karena mau ke rumah sakit, atau dia mendengar berita yang kurang bagus untuk segera pulang ke rumah, atau yang lain. Jadi jangan sok punya mobil mewah dan bukan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga orang bijak adalah menyukai nasihat dan teguran. Ya, satu, rendah hati. Ya, yang kedua tidak mudah atau kecewa. Yang ketiga menyukai nasihat dan teguran. Orang bijak itu suka sekali dengan nasihat, suka sekali dengan teguran. Ya, dia tidak mau menyakiti sesamanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup khotbah, yaitu saya ingin mengatakan demikian. Apa bedanya orang bebal dan orang bijak? Orang bebal itu, Bapak Ibu sekalian ya, kalau mendapatkan nasihat dari seseorang, dia fokusnya kepada orang yang memberi nasihat. Ya, misalnya orang memberi nasihat, ayo beritakan Injil. Orang yang bebal bukan melihat nasihatnya, mencari kebenaran dalam nasihat, tetapi dia melihat orang yang memberi nasihat. Dia bilang begini, bisa aja tuh ngomong, beritakan Injil. Percuma. Orang keluarganya dia juga ada yang tidak di dalam Yesus, tetangganya juga enggak di dalam Yesus. Enak aja kalau ngomong beritakan Injil. Buat apa? Nah, fokusnya mencari kesalahan yang memberikan perintah atau memberikan nasihat. Itu orang bebal. Tapi orang bijak lain. Orang bijak adalah mencari kebenaran di dalam nasihat itu. Orang berkata, beritakan Injil, cari kebenarannya. Oh iya ya, Yesus sendiri berkata sebelum naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung untuk beritakan Injil. Kalau begitu saya akan beritakan Injil. Sekali lagi beda ya, orang bebal sama orang bijak. Orang bebal cari kesalahan yang memberi nasihat. Tapi kalau orang bijak adalah mencari kebenaran di dalam nasihat itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masuk golongan yang mana? Golongan orang bodoh, ayo bertobat. Golongan orang bebal, ayo bertobat. Golongan orang bijak, jadilah orang bijak. Saya secara pribadi ingin menjadi orang yang bijak. Baik, itu saja firman Tuhan. Mari kita jadikan diri kita orang yang bijak, rendah hati ketika didisiplinkan oleh Tuhan,
tidak mudah marah atau kecewa, dan menyukai nasihat dan teguran. Ketika mendengar nasihat atau teguran atau firman, cari kebenaran dalam firman itu, bukan menyalahkan atau melihat siapa yang menyampaikan teguran, nasihat atau firman itu, tapi mencari kebenaran. Tuhan memberkati seluruh jemaat GBI Maple Park. Saya Pendeta Abraham Suala. Tuhan memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita bersama-sama akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan senantiasa dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita percaya dan berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.